Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 119. Blar, daya hancur dari teknik tempur berhasil membuat Long Bing terhuyung dan terhempas ke tanah, membuat cadas-cadas batu dan pohon bertumbangan. Beberapa di antara serangan yang mengenainya adalah teknik avatar. Semangat petarung meningkat dengan pesat, mereka tanpa memberi jeda menyerang bertubi-tubi. Long Bing menggelepar menggerakkan ekornya ke sana kemari berusaha menyerang balik. Sedangkan Mulian tidak bergabung ke dalam pertarungan, dia terus menekan kekuatan Long Bing agar tidak maksimal menggunakan kekuatannya. Namun meski diserang sedemikian rupa, naga itu tetap bertahan walau sudah mulai mendapat banyak luka. Ia berusaha mengangkat kepalanya, namun satu avatar manusia dengan tubuh seperti gorila meninju kepala naga berkali-kali. Membuat naga itu kembali tersungkur. Avatar gorila adalah perubahan bentuk dari teknik avatar Jenderal Heian. Dia dengan kekuatan penuh berusaha menahan agar tubuh ular naga tetap di permukaan. Di sisi lain, Chungli memutar tombak di genggamannya. Dia melesat lalu memutar tubuh seraya bersiap menancapkan tombak ke kepala naga. Tombak penikam jantung. Heian yang melihat gerakan Chungli langsung menahan gerakan kepala naga. Meski tanpa berkomunikasi, mereka tampak memiliki pemikiran yang sama. Target serangan kali ini adalah bola mata, yang merupakan bagian paling lunak yang tidak dilindungi oleh sisik naga. Groar, Long Bing bergelonjotan menahan sakit saat tombak Chungli menancap di mata kirinya. Dia seperti cacing yang tengah kepanasan terbakar sinar matahari. Kurang ajar. Kalian tidak akan kuampuni, seru Long Bing yang berusaha bangkit dengan darah meleleh deras keluar dari rongga mata. Tombak Chungli masih menancap di sana. Baru saja Long Bing mengumpulkan ki monster di kedua tanduk, satu rantai emas keluar dari tanah. Dan melilit tubuh. Tubuhnya kembali tertarik menghempas tanah. Dia berusaha melepaskan diri, tapi Mulian tidak mungkin membiarkannya bergerak bebas. Keringat mulai membasahi kening Mulian yang berusaha keras menahan Long Bing. Sedang yang lain, kembali menyerang dengan menargetkan mata kanan. Tanpa penglihatan, setidaknya naga itu sudah kehilangan kekuatan tempur. Seorang abadi puncak yang berasal dari selatan, tidak ingin kalah dari Chungli yang telah berhasil melukai Long Bing dengan telak. Dengan pedang di tangannya langsung melesat dengan cepat untuk menancapkan pedangnya di mata Long Bing yang masih tersisa. Master Fang, bantu aku. Sesaat sebelum ujung pedang menusuk masuk ke rongga mata, seseorang tiba-tiba saja datang meninju dengan keras hingga ahli abadi tadi terpental dan terpelanting di tanah beberapa kali. Chungli yang berada paling dekat dengannya langsung mendekat dan membantunya berdiri. Bagaimana keadaanmu Tuan Lei Hao? Tanyanya merasa cemas, karena serangan yang ditanggung oleh Lei Hao sangat telak. Terima kasih, aku baik-baik saja, jawab Lei Hao seraya menyeka darah di hidungnya. Teriakan keras Long Bing membuat pertarungan antara Long Ai dan kelompok Kaisar Si terhenti. Long Ai tidak percaya dengan penglihatannya. Tidak mungkin, bagaimana bisa Long Bing semudah itu dikalahkan, batinnya tidak percaya. Ong Sen dan yang lain menyaksikan kelompok Mulian berhasil mengalahkan naga meningkat. Semangat mereka, tapi itu hanya sesaat saja. 5 orang Raja Surgawi sudah berada di sekitar pertarungan, serta satu naga dalam wujud wanita. Mereka saling pandang, informasi yang mereka dapat tidak sesuai dengan kenyataan. Ternyata ada lebih banyak Raja Surgawi dari yang mereka perkirakan. Bahkan ada juga beberapa ahli abadi yang sebelumnya tidak terlihat di kota Guangzhou. Ong Sen mengatupkan rahang karena saat ini mereka berada dalam bahaya. Mereka tidak lagi menang dari segi jumlah, tapi juga kalah dari segi kekuatan. Raja Surgawi yang melindungi Long Bing menebas rantai emas yang mengikat naga itu. Ia menatapnya dengan tatapan jijik. Kau memalukan kalah dari mereka, bahkan sampai berteriak seperti anak kecil. Walau mata dan tubuh Long Bing sudah terluka di bagian dalam, dia tidak merasa kasihan sedikitpun. Dasar budak tidak berguna, ucapnya melampiaskan kekesalan. Mereka sangat licik, aku bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan penuh. Mereka bisa menekan dan mengunci kekuatanku. Pembelaan diri Long Bing membuat pria yang bernama Qiu Chang menjadi semakin jengkel. Namun apa yang didengarnya cukup membuatnya terusik. Dia belum pernah mendengar ada teknik yang serupa dengan tali pengunci kekuatan. Setelah berpikir sejenak, dia merasa Long Bing hanya membuat alasan untuk menutupi rasa malunya.
bahkan seekor ular naga akan tidak mungkin bisa diikat oleh tali buatan seorang abadi. Rantai tadi, teknik siapa? Batin Qiu Chang bertanya-tanya. Dia menatap semua orang yang menjadi lawan Long Bing satu persatu. Dia cukup terkejut melihat ada 4 orang yang masih muda sangat muda, namun sudah mencapai ranah abadi. Di asalnya bahkan tidak ada yang bisa mencapainya dalam usia semuda itu. Menarik, Qi di tempat ini seperti yang diceritakan, kualitasnya sangat rendah, tapi kalian bisa menjadi abadi dalam usia begitu muda. Akan kukorek semua rahasia yang kalian miliki. Chungli dan yang lain kembali berkumpul. Kepercayaan diri mereka langsung turun melihat keberadaan Raja Surgawi di pihak musuh. Kaisar Si berteriak memperingatkan semua orang, mundur, susun ulang kekuatan. Ia langsung berniat kabur dengan merobek ruang di depannya, namun musuh melempar senjata untuk mencegah mereka melarikan diri. Tangkap mereka. Fang Fan melambaikan tangan dan semua bawahannya langsung bergerak. Chungli, Xie Lian, Yu Yang serta Zuhen langsung bersiaga di dekat Mulian. Lindungilah diri kalian masing-masing, ucap Mulian menasihati mereka. Karena bagaimanapun mereka berempat jauh lebih lemah darinya. Tanpa membuang lebih banyak waktu mereka langsung mundur bersamaan. Terbang dan melompat di antara pepohonan. Besar seraya menekan sekecil mungkin kekuatan agar bisa lepas dari kejaran musuh. 2 abadi puncak, berbicara dengan telepati ke semua anggota kelompok. Sebaiknya kita berpencar, dengan begitu tidak, semua dari kita akan tertangkap. Setelah itu semua orang memilih bergerak dalam beberapa kelompok, Mulian tentu saja pergi bersama kelompok darimu. Setelah merasa cukup jauh dari lawan, Zuhen merobek ruang untuk melarikan diri sedikit lebih jauh. Putri ayo masuk, beruntung Master Zuhen selalu memperhatikan daerah yang mereka lalui saat masih berada di atas kapal. Sehingga mereka bisa melarikan diri sedikit lebih jauh. Tempat mereka keluar dari celah teleportasi adalah tepian danau kecil yang berada dikelilingi oleh perbukitan. Suara derak pohon bertumbangan membuat mereka semua terkaget-kaget. Saat menoleh ke belakang, mereka melihat Cheng Jun tengah dikejar oleh seorang Raja Surgawi. Kenapa dia ada di sini? Ucap Xie Lian keheranan sekaligus merasa jengkel. Sebelumnya merasa sudah aman dari kejaran musuh. Tapi Cheng Jun justru menggiring musuh ke arah mereka. Wajah Cheng Jun langsung berubah cerah, dia tidak menyangka jika putrimu sudah berada di depan. Padahal sebelum mereka mundur, dia sudah kabur. Lebih dulu, tapi ada seorang Raja Surgawi yang ternyata mengetahui keberadaannya. Dengan aura dan ki miliknya yang terasa aneh, memancing minat lawan untuk menangkapnya. Tolong aku, dia sendirian. Tinggalkan saja dia, ini kesempatan kita untuk pergi, ucap Zuhen bersiap untuk pergi. Namun dia terpaksa menghentikan langkahnya karena Mulian justru mengeluarkan kain yang biasa menjadi senjatanya. Meski tidak jarang juga dia menggunakan pedang. Suka atau tidak, Zuhen terpaksa membatalkan niatnya untuk pergi. Orang yang mengejar Cheng Jun diam dengan waspada saat dirinya dikepung dari berbagai sisi. Kalahkan dia secepat mungkin. Setidaknya akan mengurangi jumlah lawan kuat saat kita kembali menyerang dengan lebih banyak orang. Tempat yang sebelumnya sunyi, berubah pecah dengan suara pertarungan. Beberapa ledakan keras terdengar hingga beberapa kilometer jauhnya. Fang Fan bersama Wei Er dan Raja Surgawi lain, yang mengejar kelompok Kaisar Si berhenti. Perhatian mereka teralihkan oleh suara pertarungan. Kalian kejar mereka, aku dan Wei Er akan pergi melihat ke sana bersama dengan Long Bing. Setelah perintah diberikan, Fang Fan langsung berbelok arah. Dia berdiri di atas kepala Long Bing yang masih menahan sakit. Alangkah terkejutnya dia saat melihat rekannya mati meregang nyawa di tangan sekelompok anak-anak muda. Dada rekannya tertusuk oleh kain merah milik Mulian yang bisa mengeras seperti besi. Slap, darah Raja Surgawi itu menyembur saat Mulian menarik senjatanya yang kembali berubah menjadi kain biasa. Sementara itu napas Chungli tersengal-sengal dengan beberapa luka di lengannya. Tapi mereka tidak bisa bersantai, karena lawan kuat sudah menatap dengan kebencian. Terutama Long Bing yang menatap mereka dengan kilatan dendam. Saat melihat Wei Er, Mulian yang mengenali wanita itu memandanginya dengan gurat kebingungan. Bertanya-tanya di pihak mana dia sebenarnya. Bab 120. Di sisi lain, Wei Er menatap mereka yang mengenalnya seolah tidak pernah berjumpa. Menatap mereka semua dengan sinis dan dingin. Nona, menyerahlah. Kalian hanya mendapat lebih banyak luka jika terus melawan.
Wei Er memotong perkataan Mulian yang hendak bertanya. Dia tidak ingin memberi gadis itu kesempatan untuk berbicara. 2 kali Mulian hendak bertanya padanya, tiap kali pula Wei Er mengalihkan pembicaraan. Fang Fan mulai menatap curiga pada Wei Er saat melihat cara Mulian berbicara. Apa kau mengenalnya Wei Er? Tidak, jawab Wei Er singkat. Dia tidak peduli meski raut Fang Fan terlihat jelas meragukan apa yang dia katakan. Di sisi lain, Zuhen yang sudah cukup kelelahan, mencoba menilai sosok Fang Fan. Sepertinya pria yang mengenakan topeng emas adalah pemimpin mereka, auranya terasa sangat kuat dibanding Raja Surgawi lain. Dia berusaha menebak tingkat kekuatan Fang Fan, tapi mereka yang berasal dari 4 benua tidak pernah berinteraksi dengan ahli di ranah Raja Surgawi sebelumnya, jadi tidak tahu pasti ada di peringkat apa Fang Fan saat ini. Yang jelas dia benar-benar sangat kuat, belum lagi ada ular naga dan satu sosok naga berwujud manusia. Zuhen mulai merasa harapan hidup mereka sudah sirna, karena Mulian yang berada di puncak abadi. Tapi tidak akan cukup kuat untuk menghadapi Raja Surgawi seorang diri. Mulian tersenyum pahit saat mendengar perkataan Zuhen, tidak peduli apapun yang akan dia katakan. Tidak akan bisa mengurangi rasa cemas semua orang. Tenang saja, mereka hanya bertiga, ular naga itu juga sudah melemah, ucapnya walau terdengar tidak meyakinkan. Mulian mencoba bertanya untuk terakhir kali pada Wei Er, jadi sekarang kau musuh kami. Bukan jawaban yang dia dapat, tapi bola api yang dikerahkan oleh Wei Er. Zuhen langsung maju di depan Mulian, karena hanya dia yang memiliki api dalam kelompok. Dia menahan bola api dengan panah api. Saat 2 api beradu, Mulian langsung membuat perisai untuk melindungi Zuhen, karena dia sudah sangat yakin api miliknya tidak akan sebanding dengan api naga. Benar saja, pedang api tidak bertahan lama, hanya beberapa detik sebelum hancur oleh bola api jingga milik Wei Er. Blar, daya ledakan membuat Mulian terhuyung-huyung ke belakang. Dia serius, batinmu. Lian merasakan kalau Wei Er menggunakan kekuatan penuh. Sebelumnya selama pelatihan, Wei Er selalu menahan diri, tapi kali ini berbeda, dia tidak menahan diri sama sekali. Mulian menggenggam erat kain merah dengan 2 tangan, lalu menatap Cheng Jun yang sudah penuh luka. Gunakan semua trik kristal roh yang kau miliki. Kita tidak akan keluar dari sini hidup-hidup jika menahan kekuatan. Cheng Jun terpaksa mengangguk, walau dia menyesali keputusannya pergi ke utara untuk mendapat kristal roh monster naga. Sialan, kalau dia tidak ada aku bisa bebas meninggalkannya, rutuk. Cheng Jun merasa tidak berdaya. Dia yang terbiasa berada di atas, kini harus patuh pada orang lain. Kening Fang Fan berkerut saat melihat perawakan Cheng Jun, begitu juga dengan aura yang keluar dari tubuhnya. Dia manusia atau monster iblis. Batin Fang Fan merasa aneh dengan bentuk tubuh Cheng Jun yang memiliki ekor buaya dan juga lengan singa. Menarik. Dia jelas manusia dengan ranah bumi, tapi menggunakan ki monster untuk menggantikan ranah yang tidak seberapa. Bukankah ini seperti teknik terlarang yang melegenda? Hahaha, aku tidak percaya ada orang bodoh yang menggunakan kristal roh monster dibanding mengolahnya untuk meningkatkan kultivasi. Hahaha, terserah apa yang kau katakan, aku memang tidak berbakat. Tapi kau akan mati di tanganku. Setelah meluapkan amarahnya, kekuatan Cheng Jun langsung meningkat. Fang Fan tersenyum sinis saat merasakan aura monster yang hampir menyamai kekuatan naga. Dia memberi perintah pada ular naga, Long Bing, dia milikmu. Kita tidak perlu menangkapnya. Mendengar ucapan Fang Fan, Long Bing kembali bersemangat. Dia menatap Cheng Jun seperti binatang kelaparan. Pertarungan kembali terjadi raungan naga. Menggelegar saat Long Bing menyerang Cheng Jun. Mulian langsung mundur menjauh, dia kembali berniat mengunci kekuatan Long Bing seperti sebelumnya. Chung Li dan yang lain langsung bersiaga untuk mencegah Wei Er mendekati Mulian. Mereka langsung menggunakan teknik avatar. Semua yang mereka lakukan membuat Fang Fan kebingungan. Teknik avatar mereka mengandung esensi jiwa yang sangat pekat, terlihat sama seperti orang-orang yang berlatih di jurang hitam. Tidak mungkin, kristal dunia sudah hilang sejak lama. Tidak mungkin sampai keluar dari benua kekacauan, batin Fang Fan terus memperhatikan. Awalnya Fang Fan tidak tertarik untuk turun tangan, tapi saat melihat apa yang dilakukan oleh Mulian, dia langsung terhenyak, mata Dewi. Tangkap gadis itu. Dengan sangat cepat, Fang Fan melesat ke arah Mulian.
Di tangannya sudah tergenggam pedang. Zhu Han mencoba menghadangnya, tapi dia langsung terlempar saat beradu senjata. Xie Lian juga melakukan hal yang sama. Ia bergerak dengan avatarnya untuk menghentikan Fang Fan. Hia, Fang Fan berputar untuk menghindar, lalu menendang perut Xie Lian hingga dia terpelanting. Sayangnya serangan avatarnya juga tidak tepat sasaran. Jarak antara Fang Fan dan Mu Lian sudah sangat dekat, terpaksa gadis itu membatalkan teknik penyegelan, mengarahkan telapak tangannya pada Fang Fan yang terkesiap saat energi tapak menghantam tubuhnya. Kurang ajar, gerutu Fang Fan seraya menyilangkan tangan di depan dada. Dia terdorong jauh ke belakang. Mu Lian tidak menyia-nyiakan kesempatan, dia kembali membuat gerakan mantra tangan, tapi kali ini berusaha lebih cepat. Dia terpaksa menggunakan lebih banyak energi sejati, karena ada WIR juga yang harus dia segel kekuatannya. Energi berwarna emas terlihat meluap dari tubuh Mu Lian. Lalu dengan satu hentakan keras, energi itu menyebar ke segala penjuru, hingga menerpa tubuh WIR dan Long Bing yang tengah bertarung dengan Cheng Jun. Yu Yang melihat Cheng Jun juga akan terkena sapuan energi yang akan menekan kekuatan monster iblis, langsung bergegas menendangnya agar tidak terkena efek teknik tersebut. Gadis kurang ajar, apa yang kau lakukan? Rutuk Cheng Jun saat tubuhnya terjempas ke tanah, namun saat melihat ular naga menjadi panik karena kekuatannya menghilang. Dia menghela napas lega, jangan harap aku berterima kasih. Yu Yang menggelengkan kepala mendengar perkataan Cheng Jun. Dia tidak peduli dengan semua umpatan pria itu. Mereka berada dalam satu perahu yang sama saat ini. Suka tidak suka mereka harus bekerja sama dengan baik. Di sisi lain, WIR yang merasakan kekuatannya melemah, langsung mundur menjauh. Sejak kapan dia sekuat ini? Ucapnya tidak percaya Mu Lian berhasil menekan kekuatannya. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.